Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami untuk mencari tahu bagaimana kita bisa benar-benar melihat gubernur baru adalah gubernur bagi seluruh rakyat yang dipimpinnya. Kita saat ini telah terhubung lewat saluran telepon dengan Direktur Lingkar Madani, Ray Rangkuti. Bang Ray, selamat pagi. Halo. Ya, halo. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bang Ray. Kalau kita lihat ada 9 gubernur yang sudah dilantik. Nanti ada menyusul lagi 8 gubernur dari 17 gubernur yang terpilih dari Pilkada serentak tahun ini. Pertanyaannya adalah, benarkah kita bisa melihat mereka benar-benar menanggalkan semua atribut partai, lalu mementingkan kepentingan semua rakyat, termasuk rakyat yang tidak mendukungnya? Anda yakin bisa begitu tidak, Bang Ray? Ya, itu antara keyakinan dan juga harapan gitu ya. Iya. Harapannya memang begitu, tapi saya sebetulnya juga punya keyakinan suasananya akan tercipta begitu ya, karena bagaimanapun perkembangan politik kita ya, khususnya di kalangan masyarakat, di kalangan pemilih, memang menghajatkan semua gubernur ini bekerja untuk semua orang gitu kira-kira. Meskipun tentu saja ya sebelumnya katakanlah misalnya pilihan-pilihannya terbelah ya, atau terpecah ataupun berbeda gitu ya. Tetapi setelah mereka menjabat, memang mau tidak mau ya mereka harus melakukan kerja-kerja yang menyentuh semua kalangan ya, semua masyarakat, entah itu pemilihnya ataupun bukan pemilihnya gitu. Itu bukan sekedar karena tuntutan moral ya, atau tuntutan kewajibannya sebagai gubernur gitu. Tapi secara politik pun hal itu akan terjadi gitu, karena belum tentu mereka yang memilih kemarin itu langsung serta-merta akan mendukung semua kebijakannya, kira-kira begitu. Dan sebaliknya, belum tentu yang kemarin itu tidak mendukungnya atau tidak memilihnya, tiba-tiba dalam proses waktu ini tidak mendukungnya gitu. Nah, mungkin agak berbeda dengan situasi di DKI Jakarta yang memang masyarakatnya terbelah karena dibelah bukan oleh visi misi kira-kira gitu lah, tapi dibelah oleh sentimen keagamaan kan, sehingga memang agak lama sembuhnya gitu. Tetapi kalau kita lihat setidaknya di 17 pelaksanaan pilkada gubernur ini, mungkin hanya 1 atau 2 daerah yang isu agama begitu mencuat gitu. Tapi selain itu sebetulnya lebih banyak didasarkan pada soal program ya, soal visi misi gitu. Nah, selama masyarakatnya disodorkan pada perbedaan antara visi misi itu, menyatukannya juga nggak akan terlalu sulit gitu loh kira-kira paskanya gitu. Oleh karena itu juga sang gubernur ya yang terpilih ini juga tidak memiliki rasa kesulitan lah untuk menyapa masyarakatnya, baik yang kemarin itu memilihnya maupun yang tidak memilihnya gitu. Pertanyaannya, Bang Ray, kita melihat mungkin di beberapa provinsi yang sudah lebih dulu memilih gubernur baru, kita melihat bahwa ternyata banyak sekali janji-janji kampanyenya yang tidak terpenuhi, dan itu tidak bisa diapa-apakan karena memang tidak ada sanksi hukum, sanksi sosial pun saya tidak yakin terhadap gubernur yang tidak memenuhi janjinya. Nah, bagaimana kita memastikan bahwa gubernur-gubernur yang baru dilantik ini memenuhi janjinya, Bang Ray? Memang sulit untuk memastikannya gitu. Cuma kan kalau kita lihat secara umum, ini kan gubernur yang masuk 1 periode ya. Gitu. Jadi dengan begitu sebetulnya mereka bisa dihukum secara politik. Pengalaman pemilu kita atau pilkada kita 2018 ini memperlihatkan kepada kita, kalau gubernur dengan prestasi yang apa adanya saja gitu, itu dengan sangat cepat ditinggalkan oleh masyarakat gitu. Jadi memang mau tidak mau mereka harus membuat sesuatu yang mereka memungkinkan untuk dipilih kembali pada periode berikutnya gitu. Kalau tidak ya masyarakat kita tidak segan-segan kok meninggalkannya. Pengalaman pilkada 2018 ini memperlihatkan hal itu kepada kita gitu ya. Banyak incumbent yang gagal ya, banyak keluarga ya juga gagal. Banyak orang-orang yang kita anggap memiliki modal kuat di dalam pelaksanaan pilkada juga gagal gitu. Tapi muncullah figur-figur yang memang orang melihat kinerja gitu ya. Misalnya Jawa Barat basisnya kan kinerja, kira-kira gitu ya. Di Sulawesi Selatan kita juga mengetahui basisnya kinerja. Di Sumatera Selatan juga hal yang sama. Jadi kalau kita lihat figur-figur gubernur yang sekarang ini, ya sebagian dari mereka itu sebetulnya terpilih karena basis kerja gitu ya. Jadi kalau mereka tidak melakukan hal yang sama, mereka punya potensi untuk dikalahkan lagi pada pilkada berikutnya gitu. Baik, kita harapkan gubernur yang baru bekerja untuk seluruh rakyat yang dipimpinnya, bukan hanya yang memilihnya ya. Bang Ray Rangkuti, terima kasih Bang sudah bergabung bersama kami pagi ini. Selamat pagi Bang Ray. Pertanyaannya Bang Gaudens, apakah benar bisa begitu? Karena kalau kita melihat contoh di
provinsi yang dekat di pusat pemerintahan inilah janji-janji kampanye tidak terpenuhi, kemudian masyarakatnya juga jadi semacam merasakan pemerintahan autopilot begitu, pilotnya ada tapi kayaknya tidak ada. Nah, apakah kemudian 9 gubernur yang baru dilantik ini bisa menghindari itu semua, benar-benar bekerja? Ya, jangankan 9 gubernur yang baru dilantik. 3 kali pilkada serentak diselenggarakan di Indonesia, harus jujur kita akui, belum mampu mendorong tata kelola pemerintahan yang ideal. Mengapa belum mampu? Karena kita lihat korupsi tetap merajalela, bahkan para kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat, yang pada saat kampanye itu berbicara tentang anti korupsi, justru saat ini ditangkap oleh KPK. Bahkan juga mereka yang ikut bertarung dalam pilkada 2018, sebagian sudah masuk di penjara KPK. Itu artinya memang perlu effort yang lebih tinggi lagi, harus ada tekanan yang kuat dari masyarakat supaya para gubernur yang dilantik itu tetap berjalan pada koridornya. Setidaknya ada 2 setidaknya hal yang harus ditantangkan kepada 9 gubernur yang dilantik itu. Apa itu, Bang? Yang pertama itu melakukan konsolidasi dan sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, provinsi tentunya, dan juga kebijakan provinsi dengan kebijakan kabupaten dan kota. Sejauh ini hingga 2018 ada 222 proyek strategis pemerintah pusat yang dikerjakan di daerah. Pertanyaannya, apakah kepala daerah yang di mana ada 222 proyek itu juga berpartisipasi di dalam pengelolaannya? Nah, harus dilihat bahwa selama ini banyak sekali kepala daerah yang menjadi penonton terhadap proyek pusat, tidak punya kemauan untuk mensinergikan antara kebijakan pemerintah pusat dan kebijakan provinsi, apalagi kebijakan provinsi dengan kabupaten kota itu. Padahal gubernur itu perpanjangan tangan pemerintah pusat. Ya, justru itu persoalannya. Pertanyaan berikutnya adalah begini, Bang Gaudens, boleh atau tidak sih ketika misalnya di dalam masa kampanye tim sukses itu kemudian direkrut semuanya menjadi staf khusus atau apapun lah namanya untuk membantu kerja gubernur? Karena ada satu provinsi yang kita lihat contohnya sangat kontroversial karena jumlahnya jauh lebih banyak daripada gubernur yang digantikannya. Bagaimana itu? Iya, provinsi itu mungkin yang dimaksudkan itu DKI Jakarta. Memang di Jakarta itu banyak sekali timnya. Di daerah lain juga banyak tim tersebut. Karena memang tidak ada peraturan yang secara rigid. Berbeda misalnya untuk menteri. Untuk menteri itu ada keputusannya berapa boleh yang direkrut, hanya 4 kok kalau tidak salah yang boleh direkrut oleh menteri. Nah, hal-hal seperti ini yang harus yang harus terus dikelola di daerah. Nah, persoalan kedua selain konsolidasi tadi, yang kedua yang menjadi perhatian untuk kepala daerah baru ini, bagaimana menghentikan korupsi. Atau dengan kata lain yang paling singkat itu, bagaimana kebiasaan memberi uang kepada DPRD itu dihentikan. Itu akan kita bahas di bagian berikut, tapi kita harus jeda dahulu, Bang Gaudens dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia, segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita akan mencoba mendengarkan pendapat masyarakat, Bang Gaudens. Kita akan mencoba mendengarkan pendapat pemirsa Metro TV. Yang pertama ada di Cirebon, Jawa Barat, ada Pak Sunoto. Pak Sunoto, selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Bang Leo sama Bang Gaudens. Selamat pagi, Pak Sunoto. Silakan, Pak, pendapat Anda seperti apa, Pak? Sebelum kita memberikan tantangan kepada gubernur baru, yang pertama harus kita pikirkan, Bang Gaudens, apakah perlu jabatan gubernur sekarang dengan zaman IT sekarang, dengan zaman IT yang sudah sedemikian maju. Jadi menurut saya Pak Bang Leo, hirarki pemerintahan kita ini terlalu panjang, boros dan rawan korup. Coba zaman dulu kan ada yang namanya residen dan perdana, dibuang. Saya yakin cepat atau lambat jabatan